Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami peserta Latsar CPNS PPSDM Regional Bandung dari pemerintah Kabupaten Garut, Angkatan 11 Kelompok 3, akan membahas tentang analisis isu global atau proxy war. Isu yang kami angkat mengenai kelompok kriminal bersenjata di Papua. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami yang terdiri dari Gina Nur Agenia AMDKEP sebagai Ketua Kelompok, selanjutnya Gemah Nur Ripah Rahayu AMDKEP, dan saya sendiri Helna Ainun Yuliawati AMDKEP. Sebelumnya di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pengertian proxy war. Proxy war adalah perang antar dua negara atau antar non-dua negara yang terjadi karena dorongan atau mewakili pihak lain yang tidak terlibat langsung di pertempuran. Pihak lain tersebut harus memiliki hubungan yang erat dan lama dengan pihak yang bertikai, baik dalam bentuk pendanaan, pelatihan militer, dan lain-lain yang dapat memastikan perang terus berjalan. Selanjutnya, langkah-langkah penyelesaian isunya. Isu proxy war ini menggunakan metode pentahelix, metode USG, analisis Fishbone, analisis SWOT, serta alternatif penyelesaian. Analisis isu kelompok kriminal bersenjata di Papua ini menggunakan metode pentahelix, di mana ada government ini pemerintah dianggap melakukan diskriminasi terhadap kesejahteraan Papua, dan sikap pemerintah Indonesia tidak menentu dalam penyelesaian masalah di Papua. Adapun akademiknya, pendidikan di Papua masih dianggap sebelah mata, sehingga SDM yang dihasilkan pun sangat jauh tertinggal dalam masalah pengetahuannya. Serta para intelektual Papua pun tidak sepenuhnya diberi kepercayaan untuk mengurus otsus yang diberikan pemerintah. Baik, untuk elemen selanjutnya adalah bisnis. Sumber daya alam daerah Papua sangatlah kaya dan berpotensi. Adapun, kekayaan itu bisa dijadikan modal kuat jika diolah dan dikelola dengan benar oleh otoritas yang bertanggung jawab untuk nantinya dimanfaatkan oleh semua pihak, khususnya rakyat Papua. Elemen selanjutnya adalah community. Tidak adanya batasan migran yang masuk ke daerah Papua mengakibatkan pengelolaan sumber daya yang sangat minim dilakukan oleh rakyat lokal, sehingga rakyat lokal pun merasa amat dirugikan dengan kebijakan tersebut, karena tidak bisa mengelola otoritasnya sendiri dan lebih banyak diambil alih oleh pihak lain. Kemudian, elemen terakhir adalah media. Maraknya berita yang disebarkan oleh pihak media, baik lokal maupun asing, tidak serta-merta mengurangi konflik yang ada di Papua, karena adanya pihak yang menunggangi politik-politik yang ada di media, sehingga isu yang menjadi sasaran utama di Papua pun kembali teralihkan. Selanjutnya adalah menapis isu menggunakan metode USG, di mana untuk kriteria USG itu sendiri adalah U, urgensi, S, seriousness, dan G adalah grow. Interval penentuan prioritas, angka 1 menentukan sangat tidak mendesak, angka 2 menentukan tidak mendesak, angka 3 menentukan cukup mendesak, angka 4 menentukan mendesak, dan 5 menentukan sangat mendesak. Di sini, kami memasukkan isu-isu kontemporer yang lain sebagai pembanding dari isu kontemporer yang kami ambil, seperti maraknya berita hoax di media sosial, pornografi, serta KKB di Papua. Untuk kriteria urgensi, pada maraknya berita hoax di media sosial, kami memberikan interval 4 yang artinya mendesak. Untuk isu pornografi dan KKB di Papua, kami memberikan interval sangat mendesak. Untuk kriteria seriousness, pada isu maraknya berita hoax di media sosial, kami memberikan interval 4 yang artinya mendesak, serta pornografi dan KKB di Papua, kami memberikan interval angka 5, yaitu sangat mendesak. Untuk kriteria grow, pada maraknya berita hoax di media sosial, kami memberikan interval 3 yang artinya cukup mendesak,
serta pornografi kami memberikan interval 4 yang artinya mendesak, dan KKB di Papua kami memberikan interval 5 yang artinya sangat mendesak. Untuk total masing-masing dari isu kontemporer yang kami ambil antara lain, 1. Maraknya berita hoax di media sosial memiliki total 11, dan pornografi totalnya adalah 14, KKB di Papua totalnya adalah 15, di mana untuk peringkat pertama dari isu kontemporer yang kami ambil adalah dari hasil metode USG yang kami gunakan adalah peringkat pertamanya adalah KKB di Papua. Baik, di sini saya akan menjelaskan analisis proxy war separatisme kelompok kriminal bersenjata di Papua dengan menggunakan Fishbone. Ada beberapa aspek yang menyebabkan terjadinya KBB di Papua, yaitu diantaranya dari segi hukum, kurangnya penegakan hukum di Indonesia, adanya penegakan hukum yang terbang pilih, yaitu hukum yang tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Dari segi politik, adanya pejabat yang hanya mementingkan kepentingan pribadi dan juga ketidakpuasan rakyat kepada pemerintah sehingga rakyat kecewa. Dari segi sosial, adanya kesenjangan sosial antara daerah dan juga isu sara, suku, agama, ras antar golongan. Dan di aspek ekonomi, yaitu sumber daya alam yang melimpah di Papua, tetapi rakyat Papua tetap miskin. Yang kedua, ada kurangnya implementasi untuk program pembangunan di Papua, sehingga Papua merasa tertinggal dengan daerah yang lain. Kelompok kami telah melakukan alternatif pemecahan masalah dengan metode SWOT, strength, kekuatan, peningkatan penegakan hukum di Indonesia, peran TNI dan Polri dalam menangani KKB sudah optimal, weakness, kelemahan, kurangnya pemahaman rakyat Papua mengenai wawasan kebangsaan, opportunity, peluang, pemerintah mulai melakukan pendekatan kolaboratif agar terjadinya kesepakatan bersama dengan rakyat Papua, dan threats, ancaman, masih maraknya tindakan rasialisme atau membeda-bedakan ras kepada rakyat Papua. Sekian penjelasan dari kelompok kami mengenai analisis isu proxy war kelompok kriminal bersenjata atau KBB di Papua. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.